Bentar. Bentar, cek WA dulu. Ini loh temanku dari gelombang 1 sampai 17 pada heboh katanya belum pada lolos gitu deh Kika tuh satu. Emangnya aku panitia prakerja apa? Sama Mas Deris, aku tuh juga gede banget. Kenapa? Ya aku soalnya nggak lolos juga. Kenapa coba sebenarnya? Kamu belum lolos? Iya, belum pernah. Mau tahu sebabnya apa? Iya. Ini. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Deris, masih di channel YEC Prakerja. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita masih sama-sama menunggu nih teman-teman, kapan dibuka gelombang 18. Tapi untuk konten kali ini, Deris belum bisa menginfokan kapan gelombang 18 dibuka. Tapi yang jelas, akan dan pasti dibuka gelombang 18. Oke? Di konten kali ini, Deris akan share pengalaman ataupun keluhan dari teman-teman yang dari gelombang pertama sampai gelombang 17 prakerja dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini di semester 1 ada banyak yang belum bisa lolos juga di program Kartu Prakerja. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih teman-teman? Deris yakin ada yang belum kesempatan lolos di sampai gelombang 17 ya kan, ngaku aja nggak apa-apa. Kalau kita bilang bersabar ya harus bersabar, belum rezeki ya pasti belum rezeki, tapi mudah-mudahan di gelombang 18 ini merupakan rezeki dari kamu yang lolos sampai gelombang 17. It's okay. Ngomong-ngomong soal penyebab kenapa sih kita belum juga dapat kesempatan lolos di gelombang prakerja. Nah, oke, sekarang Deris akan bahas bareng-bareng dengan teman-teman. Kalau nanti ada masukan dari teman-teman, silahkan aja tulis di kolom komentar. Deris juga silahkan bisa dikoreksi kalau temuan Deris ini ada yang keluar jalur ya teman-teman. Deris kalau dapat rangkum, ini ada 5 penyebab teman-teman belum lolos juga di program Kartu Prakerja. Yang pertama teman-teman, tidak memenuhi syarat dan ketentuan kriteria. Nah, di sini syarat dan ketentuan maksudnya gimana ya? Nah, seperti yang kita ketahui, sudah dijelaskan juga di syarat-syarat ketika kita mau mengikuti program Kartu Prakerja di website resmi prakerja.go.id. Di antaranya adalah, nih Deris bacakan ya. Untuk teman-teman, syarat mendaftarnya wanita berusia 18 tahun kok wanita? WNI berusia 18 tahun ke atas teman-teman. Kemudian teman-teman tidak sedang menempuh pendidikan formal, sekolah, kuliah, seperti itu. Dan teman-teman ini sedang mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK itu boleh ikut ya. Atau teman-teman yang terdampak COVID bisa mengikuti program Kartu Prakerja ini. Bahkan untuk teman-teman yang dirumahkan ataupun terkena PHK ya, dan juga pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil juga bisa mengikuti program Kartu Prakerja ini. Berikutnya teman-teman, ini bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19 ini. Syarat berikutnya teman-teman, yang ingin ikut di program Kartu Prakerja ini bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN dan BUMD. Untuk penerima bantuan sendiri di sini dalam kategori bantuan yang dari pemerintah ya, seperti BST, BPNT, PKH dan BSU teman-teman. Yang kedua teman-teman, tidak mengisi data diri dengan benar, misalkan pada waktu pengisian KK, tanggal lahir, NIK, terjadi kesalahan, ini merupakan salah satu faktor teman-teman belum lolos juga di gelombang prakerja. Yang ketiga teman-teman, tidak mengerjakan tes kemampuan dasar dengan baik. Walaupun ini merupakan bukan salah satu faktor penting ketidaklolosan, tetapi ketika mengerjakan tes ini teman-teman harus diisi dengan sesungguhnya. Yang keempat teman-teman, dalam satu KK teman-teman mendaftar lebih dari 2 NIK ataupun 2 orang, itu juga tidak boleh.
Karena peraturannya maksimal dalam satu kakak hanya boleh 2 peserta mengikuti program Kartu Prakerja. Nah, ini yang kelima ini paling sering orang-orang lakukan, teman-teman. Teman-teman tidak memantau media sosial ya yang terkait dengan Kartu Prakerja ataupun jarang ngecek notifikasi di handphone, bahkan tidak membuka dashboard akun prakerja kalian masing-masing. Ya, soalnya kenapa? Karena pengumuman itu nanti muncul di dashboard kalau tidak ada dikirim SMS dari pihak PMO Prakerja. Kalau kita sudah terdetek lolos, tetapi kita tidak melakukan langkah berikutnya, otomatis kalau jatah waktunya itu nanti habis pada waktu yang ditentukan, kita tidak segera memberikan pelatihan pertama, otomatis kepesertaan kita di prakerja akan dicabut ataupun hangus. Nah, itu kita juga bisa gagal mengikuti program Kartu Prakerja. Nah, jadi itu tadi ada 5 poin penting kenapa teman-teman belum lolos juga di program Kartu Prakerja. Silahkan dievaluasi masing-masing. Ada nggak salah satu kesalahan yang sudah disebutkan dari 5 kesalahan tadi sehingga menjadi faktor utama kita belum lolos program Kartu Prakerja. Nah, oke teman-teman, untuk memastikan benar nggak sih apa yang temuan Deris tadi benar atau salah, Deris akan coba telepon CS Prakerja dan menanyakan apa sih faktor utama kita kok belum lolos juga di program Kartu Prakerja ini. Halo, selamat siang. Iya, siang Pak. Dengan Bapak siapa suruh bicara? Dengan Rijal. Dengan Bapak Rizal. Ya. Baik, perihal apa Pak yang bisa dibantu? Ini Mbak mau tanya, saya kan gabung gelombang prakerja itu dari awal ya, dari gelombang 1 sampai 17, tapi belum juga dapat kesempatan lolos. Itu sebenarnya bisa dibantu cek kan nggak penyebab tidak lolosnya itu apa gitu? Baik, di sini untuk perihalnya untuk mengenai belum lolos gelombang ya Pak? Iya. Baik, jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Untuk Bapak Rizalus, sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan pengecekan untuk di riwayat gelombang yang ada untuk di dashboardnya? Sudah. Sudah. Untuk keterangannya apa Pak di situ? Keterangannya ya belum lolos gelombang gitu saja. Untuk belum lolos gelombang saja untuk keterangannya ya, tidak ada yang lain? Tidak. Tidak ada ya, hanya itu saja untuk gelombang perihalnya ya Pak? Baik, jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya terkait untuk perihal masih belum lolos gelombang. Jadi kalau untuk dipastikan kembali ya Pak, untuk NIK Bapak belum terdaftar untuk di lembaga lain, Kemensos lain ya Pak ya, atau bantuan lain, Belum. ataupun keluarga seperti itu. Karena kalau dari pihak keluarga ataupun sudah mendapatkan bantuannya, otomatis di masa pandemi ini kita tidak mendapatkan untuk bantuan untuk prakerjanya Bapak seperti itu. Jadi dipastikan saja. Oke, yang lolos cuma kakak saya aja, yang satu keluarga itu yang lolos prakerja. Kan maksimal satu kakak 2 orang yang lolos. Nah, ini yang mendaftar saya kan sama kakak saya. Kakak saya sudah lolos di gelombang 12 kalau nggak 13. Ya, baik. Jadi bukan hanya untuk yang di prakerjanya saja Bapak yang mendapatkan untuk bantuannya seperti itu, tapi untuk bantuan dari yang lainnya juga seperti bansos Bapak. Nggak ada. Seperti itu. Nggak tidak ada. ada ya. Nggak ada. Baik. Jadi kalau tidak ada untuk mengenai yang tidak mendapatkan bantuan lain, itu sih masih bisa untuk bergabung kembali ya Pak untuk di prakerjanya seperti itu, karena alasan untuk tidak lolos gelombang itu karena ini terdaftar di kementerian ataupun lembaga lain seperti itu ya. Jadi mau dipastikan kembali apakah NIK ataupun keluarga pernah terdaftar sebagai penerima bantuan untuk pemerintah lain seperti PKH, BPNT, DST ataupun KIS ya Pak. Oke. Ya, berarti tidak dapat menjadi peserta program Kartu Prakerja selama masa pandemi ini. Jika tidak, dapat menyampaikan keluhan di lapor.go.id ataupun di nomor hotline WhatsApp-nya di Kemensos di 0811 10 222 10 agar status Bapak dapat diubah seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, tidak lolos gelombang karena NIK yang masih tercatat
di aktif atau di Kemendikbud. Silakan menghubungi sekolah atau perguruan tinggi agar status tersebut dapat diperbarui. Manajemen pelaksana hanya sebagai pengguna data dari kementerian dan ataupun lembaga ya Pak. Oke. Dan yang ketiga, alasan tidak lolos itu yaitu tidak lolos gelombang tanpa informasi alasan, maka dapat mencoba kembali Bapak untuk di gelombang berikutnya. Oke. Itu ya. Oke. Nah, Mbak minta pendapatnya dong, bagaimana kalau yang kapan hari kan teman gitu ya, itu dicek di Kemensos itu dapat bantuan, tapi dia itu tidak menerima bantuan sama sekali, itu gimana ya? Tetap itu tadi lapor di Kemensos itu tadi. Jadi kalau seandainya keterangannya NIK sudah terdaftar di kementerian atau di Kemensos, berarti itu bukan hanya untuk NIK tersebut Bapak, tapi dari anggota keluarga. Oh Seperti gitu. itu. Nah, Jadi kalau seandainya nih Bapak Rizal ada anggota keluarganya yang sudah mendapatkan bantuan dari kementerian lain ataupun dari lembaga lain, otomatis di masa pandemi, jadi Bapak sudah tidak mendapatkannya lagi Bapak, seperti itu. ya itu di tag-nya dari NIK atau dari kakak? Semuanya Bapak, dari NIK juga dan dari kartu keluarganya. Oh gitu. Nah itu Iya. pernah teman saya kasusnya gini, maksudnya dicek itu di Kemensos itu bahwasannya mendapat bantuan, tapi realnya itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pihak Kemensos, seperti itu loh. Iya, makanya dipastikan Bapak dari pihak keluarga itu tidak ada yang mendapatkan. Ya tidak ada kan, dalam satu keluarga kalau ada yang menerima kan pasti tahu. Nah ini dalam satu keluarga itu tidak menerima bantuan, tapi ketika dicek itu datanya penerima bantuan tapi bantuannya tidak ada gitu loh. Nah itu solusinya bagaimana? Apa lapor ke Kemensos kemudian ada perbaikan data atau bagaimana? Saran dari CS Prakerja. Bapak. Gimana Mbak? Tetap dikonfirmasi ke Kemensosnya. Jadi nanti akan dibantu untuk melakukan pengecekan seperti itu ya. Oke. Baik, sudah cukup jelas ada lagi yang bisa dibantu. Sepertinya itu sih. Nah kalau memang semuanya sudah clear nih, ada notifikasi cuma gagal gelombang, ada treatment khusus nggak Mbak biar nanti di gelombang 18 ini dengar-dengar kan mau dibuka biar lolos gitu loh? Kalau untuk Persyaratan semuanya kan sudah. Tidak ada ya Pak ya, tetap untuk mengikuti gelombang seperti itu. Oke. Karena kan kita randomisasi ataupun acak dari sistem ya. Oke, bukan siapa cepat dia dapat gitu Mbak ya? Tetap untuk random Bapak ataupun acak dari sistem ya. Oke. Baik, sudah cukup jelas Bapak, ada lagi yang bisa dibantu? Itu saja Mbak, terima kasih. Jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, terima kasih ya Pak sudah menghubungi program Prakerja. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Iya, selamat siang. Nah itu tadi teman-teman hasil dari telepon dengan CS Prakerja. Ada satu poin tambahan lagi. Sebenarnya tadi sudah Deris bahas tentang bantuan sosial, tetapi kalau kasusnya ya teman-teman yang belum lolos juga bisa dicek ke Kemensos ya, takutnya data teman-teman di Kemensos mendapatkan bantuan tetapi realnya teman-teman dan keluarga dari teman-teman nggak dapat bantuan sama sekali. Solusinya adalah teman-teman bisa lapor di lapor.go.id, itu di Kemensos teman-teman. Siapa tahu nanti datanya bisa dirubah sehingga teman-teman bisa mengikuti program Kartu Prakerja di semester 2 ini. Dan buat teman-teman ketika sudah mengecek data NIK di Kementerian Sosial ya, ternyata teman-teman nggak dapat, maksudnya biar mau? Tidak terdaftar, oke. Dan jika teman-teman sudah melakukan pengecekan di Kementerian Sosial dan nama teman-teman ataupun NIK-nya tidak terdaftar di Kementerian Sosial, masih ada harapan buat teman-teman untuk selalu gabung di setiap gelombang Kartu Prakerja. Masih ada kesempatan dan jangan pernah putus asa teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti akan Deris coba bantu cari tahu jawaban dan solusinya. Oke? Dan jangan lupa untuk sharing info kita terbaru, teman-teman bisa gabung di grup Telegram dan juga di grup Facebook. Untuk linknya Deris sudah cantumkan di deskripsi. Oke?
Klik di situ teman-teman. Sampai ketemu lagi, sehat terus, semangat terus, menunggu gelombang 18 dibuka. Sampai di sini dulu dan see you!